Salam sejahtera, jumpa lagi dalam Renungan Sang Barto. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang muda Katolik dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pekan biasa ke-28. Bacaan Injil yang nanti akan kita dengarkan menarik untuk direnungkan. Injil akan diambil dari Lukas tentang kisah bagaimana Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. 10 orang kusta, seperti kita tahu dalam tradisi Yesus, mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap dan bahkan disebut sebagai kaum pendosa. Kehadirannya dihindari oleh orang. Banyak orang tidak mau berdekatan dan bersentuhan dengan mereka karena kusta dianggap sebagai penyakit kutukan dari Allah. Maka mereka sudah biasa dalam tradisi kebiasaan mereka disingkirkan, hidup dalam satu tempat tertentu, dalam perkampungan tertentu, dengan menganggap mereka sebagai orang-orang yang berdosa. Nah, inilah sebuah situasi di mana sekelompok orang yang dianggap dan dipinggirkan, dianggap sebagai orang berdosa, mereka rindu juga untuk kembali kepada kehidupan normal. Tentu mereka pernah mendengar Yesus. Bagi mereka Yesus merupakan harapan karena kehadirannya menyembuhkan banyak orang, mengusir roh jahat, dan juga Yesus mau menerima setiap orang apa adanya. Maka ketika Yesus lewat di dalam perjalanannya menuju Yerusalem, mereka berusaha untuk bertemu dengan Yesus, dan mereka mengungkapkan kerinduan untuk dikasihani, lebih dari itu tentu saja untuk disembuhkan. Dan ajaibnya Yesus menyembuhkan mereka. Maka ketika mereka diberi perintah oleh Yesus untuk pergi dan memperlihatkan diri kepada para imam bahwa mereka telah sembuh dan boleh kembali ke dalam masyarakat, mereka bersuka cita. Tetapi anehnya, dari 10 orang kusta itu hanya satu yang kembali kepada Yesus, dan orang itu adalah orang Samaria. Dan orang Samaria, seperti kita tahu, itu juga masyarakat yang dipinggirkan. Mereka tidak merasa membutuhkan imam karena mereka sendiri disingkirkan oleh masyarakat dan agama orang Yahudi. Maka dia datang kepada Yesus dan kembali untuk mengucapkan terima kasih. Dan itu yang mengherankan Yesus. Dia berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan Yesus ini juga merupakan pertanyaan untuk kita semua, bukan saja untuk ke-10 orang kusta ini. Menjadi refleksi bagi kita, apakah kita masih memiliki ucapan terima kasih kepada Tuhan? Saya kira baik kalau dikembangkan dalam pendidikan dalam keluarga-keluarga kita. Anak-anak kita hendaknya dibiasakan untuk selalu mengucapkan terima kasih. Dan ada 3 kata sebenarnya, atau 3 sikap yang harus selalu diajarkan kepada anak-anak sejak kecil. Maaf kalau mereka melakukan kesalahan, lalu juga tolong kalau mereka meminta pertolongan, dan juga terima kasih. Ini merupakan satu hal dalam tradisi atau kebiasaan yang baik untuk selalu dikembangkan, agar anak-anak dalam keluarga kita sejak kecil dibiasakan untuk mengucapkan terima kasih. Kalau kita mengajarkan kepada anak kita diberikan sesuatu misalnya oleh orang lain, selalu spontan kita akan katakan, "Bilang apa, Nak?"
berterima kasih. Nah, sikap seperti ini hendaknya juga dibina di dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik pengikut Yesus. Hendaknya kita selalu berterima kasih, bersyukur atas pemberian baik dari Tuhan sekecil apapun. Karena sikap inilah yang diminta oleh Yesus agar kita juga selalu mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur, dan memuliakan Allah atas segala yang kita terima. Semoga pelajaran dari kesembuhan 10 orang kusta ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Hendaknya kita selalu mengucap terima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang kita terima, terutama hal-hal baik yang kita terima. Semoga Tuhan memberkati kita.